Pernahkah kalian melihat awan di langit dan berpikir, seberapa berat sebenarnya awan itu? Awan terlihat ringan dan mengapung, tapi tahukah kalian, sebuah awan bisa memiliki berat hingga 1 juta ton? Ya, 1 juta ton. Kedengarannya luar biasa bukan? Di video kali ini kita akan membahas fakta mengejutkan tentang berat awan dan bagaimana ilmuwan dapat mengukurnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan berat awan, kita harus tahu dulu, apa itu awan? Awan terbentuk dari kumpulan uap air yang mengembun menjadi tetesan kecil atau kristal es. Mereka mengapung di udara karena ukuran partikel yang sangat kecil dan distribusi beratnya yang merata. Tapi meskipun terlihat ringan, jumlah air yang terkandung di dalam awan sangat besar. Awan terbentuk melalui siklus air yang dimulai dari penguapan. Air dari laut, danau, atau sungai menguap karena panas matahari. Uap air ini naik ke atmosfer dan mulai mendingin. Ketika suhu cukup rendah, uap air mengembun menjadi tetesan kecil yang kemudian berkumpul membentuk awan. Proses ini menunjukkan bagaimana awan menjadi penyimpan air yang penting dalam ekosistem. Lalu, bagaimana para ilmuwan menghitung berat awan? Pertama-tama, mereka memperkirakan volume awan. Misalnya, awan cumulonimbus yang besar bisa memiliki panjang dan lebar 1 km, serta tinggi sekitar 2 km. Setelah itu, mereka menghitung kepadatan tetesan air di dalam awan, yang biasanya sekitar 1 gram per meter kubik. Dengan mengalihkan volume awan dengan kepadatan ini, hasilnya bisa mencapai berat hingga 1 juta ton. Untuk menentukan volume awan, para ilmuwan biasanya menggunakan pengamatan dari satelit atau radar cuaca. Dengan teknologi ini, mereka dapat mengukur panjang, lebar, dan tinggi awan secara akurat. Misalnya, awan berbentuk kubus dengan panjang dan lebar masing-masing 1 km, serta tinggi 2 km, memiliki volume 2 miliar meter kubik. Proses ini menjadi langkah pertama dalam menghitung berat awan. Langkah berikutnya adalah menghitung kepadatan air di dalam awan. Rata-rata, setiap meter kubik awan mengandung sekitar 1 gram air, yang setara dengan 1 sendok teh air. Meskipun jumlah ini terlihat kecil, jika dikalikan dengan volume awan yang sangat besar, hasilnya adalah berat yang luar biasa. Contohnya, dengan volume 2 miliar meter kubik dan kepadatan 1 gram per meter kubik, berat total awan mencapai 2 miliar gram, atau 2 juta kilogram. Kalian mungkin bertanya-tanya, jika awan seberat itu, mengapa mereka tidak jatuh ke bumi? Jawabannya ada pada udara di sekitar kita. Udara hangat yang naik dari permukaan bumi membantu menjaga awan tetap mengapung. Selain itu, partikel awan yang sangat kecil membuat gaya gravitasi hampir tidak berpengaruh pada mereka. Fenomena ini disebut keseimbangan hidrostatik. Keseimbangan hidrostatik pada awan terjadi karena dua gaya yang saling bekerja. Gravitasi yang menarik partikel air ke bawah dan tekanan udara dari bawah yang mendorong partikel itu ke atas. Meski awan berat, tetesan air di dalamnya sangat kecil, seperti partikel debu, sehingga gravitasi tidak terlalu kuat menariknya jatuh. Udara hangat dari bumi naik dan menciptakan tekanan ke atas yang cukup kuat untuk menahan partikel awan tetap melayang. Bayangkan bola kecil yang diletakkan di atas air. Gravitasi menarik bola ke bawah, tapi air menahannya tetap mengapung. Begitulah cara awan bisa tetap berada di langit. Awan bukan hanya bagian dari pemandangan indah di langit, tetapi juga memiliki peran penting dalam ekosistem kita. Mereka membantu mendistribusikan air ke berbagai wilayah melalui hujan, yang sangat penting untuk kehidupan tanaman, hewan, dan manusia. Tanpa awan, siklus air tidak akan berjalan lancar, dan banyak wilayah akan mengalami kekeringan. Berat awan juga sangat berpengaruh pada cuaca dan bencana alam. Semakin berat awan, semakin besar kemungkinan terjadinya hujan deras atau badai. Oleh karena itu, ilmuwan memantau berat awan untuk memprediksi cuaca ekstrem dan membantu kita bersiap menghadapi kemungkinan bencana.
Tahukah kalian bahwa awan diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan bentuknya? Ada awan kumulus yang terlihat seperti kapas putih, awan stratus yang menyelimuti langit seperti selimut, dan awan sirus yang tipis dan berada di ketinggian tinggi. Setiap jenis awan memiliki karakteristik unik yang menarik untuk dipelajari. Awan di dunia ini memiliki fenomena yang luar biasa menakjubkan. Misalnya, awan lentikular yang terlihat seperti piringan UFO melayang di atas pegunungan, terbentuk karena aliran udara lembab di ketinggian. Ada juga awan mamatus, berbentuk seperti kantong menggantung, yang muncul setelah badai besar dan menjadi simbol kekuatan alam. Yang tak kalah indah adalah awan pelangi, di mana cahaya matahari yang menembus tetesan air menciptakan warna-warna seperti pelangi di langit. Fenomena-fenomena ini mengingatkan kita betapa luar biasanya alam di sekitar kita. Awan tidak hanya ada di bumi. Di planet lain, awan juga terbentuk dengan komposisi yang sangat berbeda. Misalnya, di Venus, awan terdiri dari asam sulfat pekat yang menciptakan suasana ekstrem dengan hujan asam yang menguap sebelum mencapai permukaan. Sementara itu di Jupiter, awan terbentuk dari amonia dan hidrogen sulfida, membentuk pola belang yang indah di atmosfernya. Bahkan badai besar di Jupiter menciptakan awan turbulen yang berputar selama ratusan tahun. Planet lain seperti Saturnus dan bulan Titan juga memiliki awan unik. Awan Saturnus terdiri dari metana dan amonia, memberikan warna kekuningan pada planet ini, sementara Titan memiliki awan metana cair yang menciptakan hujan metana layaknya siklus air di bumi. Menariknya, awan-awan ini tidak hanya memengaruhi cuaca, tetapi juga membentuk karakter visual dan atmosfer yang khas di setiap dunia tersebut. Sayangnya, polusi udara juga memiliki dampak besar terhadap awan dan cuaca di bumi. Partikel polusi seperti asap, debu, dan bahan kimia dari kendaraan, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil dapat masuk ke atmosfer dan mengubah komposisi awan. Ketika partikel-partikel ini bercampur dengan uap air di atmosfer, mereka membuat tetesan air dalam awan menjadi lebih kecil dan lebih banyak, sehingga awan menjadi lebih gelap dan padat. Akibatnya, awan ini bisa menahan lebih banyak air dan menyebabkan hujan yang lebih deras atau bahkan badai yang lebih intens. Selain itu, polusi udara juga dapat mengubah pola hujan, dengan menyebabkan hujan turun lebih cepat namun dalam jumlah yang lebih sedikit, atau bahkan memicu kekeringan di beberapa area karena awan tidak dapat menghasilkan hujan yang cukup. Dengan perubahan pola cuaca yang lebih ekstrim, iklim global menjadi lebih tidak stabil, yang dapat memengaruhi pertanian, keberlanjutan sumber daya air, dan kualitas udara. Inilah mengapa pengurangan polusi udara menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan atmosfer dan kehidupan kita di bumi. Jadi teman-teman, awan bukan hanya pemandangan indah di langit, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Dari beratnya yang mencapai 1 juta ton hingga peranannya dalam ekosistem, awan benar-benar luar biasa. Awan membantu mendistribusikan air yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu mengagumi dan menjaga alam kita. Ya, kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi lingkungan, agar keajaiban alam ini tetap ada untuk generasi mendatang.